Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyah Salsabila Putri dengan NIM 862322023048. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Zakaria SPD MSI selaku dosen mata kuliah metodologi riset. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament. Adapun latar belakangnya, kebutuhan kelas yang interaktif. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, proses belajar mengajar harus berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta merangsang kemandirian peserta didik. Dunia bermain anak SD yaitu siswa tingkat dasar sangat dekat dengan aktivitas bermain dan kompetisi yang kooperatif. Adapun solusi dari model TGT, pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament menempatkan games dan turnamen sebagai sarana stimulasi kognitif siswa secara pasif. Selanjutnya yaitu identifikasi dan batasan. Identifikasi, pendekatan klasikal dominan. Guru di SD Negeri 3 Tak masih sering menerapkan metode pembelajaran ceramah konvensional. Rendahnya partisipasi yang dimana siswa mudah bosan, kurang bersemangat, yang akhirnya berujung pada pencapaian hasil belajar kognitif yang belum optimal. Adapun batasan yang pertama itu fokus model, yang dimana khusus mengukur penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament. Adapun subjek dan tempat yang dimana terbatas pada hasil belajar kognitif materi tertentu pada siswa kelas 5 di SD Negeri 3 Tak. Selanjutnya, rumusan dan tujuan riset. Yang pertama, penerapan TGT yang dimana mengidentifikasi proses implementasi sintaks model Teams Games Tournament pada kelas 4 di SD Negeri 3 Tak. Yang kedua, hasil belajar yang dimana menganalisis tingkat pemerolehan hasil belajar siswa kelas 4 setelah model kooperatif TGT ini dilaksanakan. Yang ketiga, penerapan TGT di mana mengukur secara kuantitatif besaran efektivitas serta signifikan pengaruh model TGT terhadap kompetensi siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi guru, yang dimana menyediakan variasi mengajar interaktif, membantu pengolahan kelas yang dinamis, serta meningkatkan mutu profesionalitas. Yang kedua, manfaat bagi siswa, yang dimana menciptakan lingkungan belajar yang seru, menurunkan kejenuhan akademik, serta melatih kecakapan kerja sama tim. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah, yang dimana membantu sekolah dalam meningkatkan standar kualitas kelulusan serta indeks presentasi proses mengajar lokal. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti selanjutnya, yang dimana menjadi kerangka acuan atau referensi ilmiah terpercaya terkait pengembangan model kooperatif berbasis permainan edukatif. Selanjutnya, metode dan dosen riset. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Analisis objektif penelitian bertumpu pada pengolahan data numerik atau angka-angka yang bersumber dari tes kognitif siswa. Adapun uji statistiknya bertujuan mengambil generalisasi temuan secara akurat, ilmiah, serta menghindari bias interpretasi subjektif. Adapun desainnya yaitu eksperimen semu atau squasi, di mana desain non equivalent menggunakan dua kelas yang telah terbentuk secara ilmiah tanpa merusak struktur administrasi sekolah. Adapun komparasi kuat yaitu membandingkan kelas eksperimen TGT dengan kelas kontrol atau konvensional lewat instrumen pretest dan post-test.
Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Distribusi subjek penelitian yang pertama itu ada populasi. Populasinya di sini yaitu seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 3 yang terdistribusi dalam 2 rombongan belajar atau rombel. Adapun kelas eksperimennya yaitu kelas 4A dengan jumlah siswa 21 orang yang mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang kelas kontrol terdapat di kelas 4B dengan jumlah siswa 21 orang, yang dimana diajarkan menggunakan model klasikal atau metode ceramah dan penugasan individual rutin. Selanjutnya, operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas atau variabel X, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament, yang dimana desain kelas yang mengondisikan siswa ke kelompok heterogen melalui sintaks wajib. Yang pertama, penyajian materi pokok oleh guru. Yang kedua, belajar tim atau kerja kelompok LKPD. Yang ketiga, permainan akademik atau games. Yang keempat, turnamen meja putar. Yang kelima, penghargaan kelompok atau bintang presentasi. Variabel terikat atau variabel Y yaitu hasil belajar siswa kelas 4, yang dimana perubahan kemampuan akademik kognitif siswa setelah proses pembelajaran diukur menggunakan yang pertama, skor pemahaman materi konseptual. Yang kedua, kemampuan menganalisis soal ujian. Yang ketiga, meningkatkan nilai bersih atau post-test, pre-test. Dan yang terakhir, ketuntasan belajar klasikal individual. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model TGT. Adapun kelebihan dari model TGT itu sendiri, yang pertama, meningkatkan keaktifan dan motivasi, yang dimana siswa terlibat langsung secara kognitif dan fisik melalui permainan serta turnamen sehat. Yang kedua, tutor sebaya alami, yang dimana anggota tim berkemampuan tinggi membantu anggota yang lebih lambat demi memenangkan poin kelompok. Yang ketiga, keadilan akademik, yang dimana meja turnamen disesuaikan dengan tingkat kemampuan homogen, memberi kesempatan menang setara bagi semua siswa. Adapun kekurangan model TGT itu sendiri, yang pertama, konsumsi waktu yang tinggi, yang dimana ada persiapan, pembagian kelompok, pengerjaan LKPD, hingga turnamen memakan durasi yang relatif panjang. Yang kedua, tantangan manajemen kelas, yang dimana kondisi kelas berpotensi menjadi bising jika pengawasan guru dalam permainan kurang sigap. Dan yang terakhir, ketergantungan tim, yang dimana sebagian kecil siswa pasif rentan menggantungkan perolehan skor pada rekan kerja yang dominan. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yang dimana mengamati perilaku interaksi siswa, tingkat keterlibatan, kerjasama dalam tim, dan efisiensi sintaks TGT yang dijalankan oleh guru. Yang kedua, ada metode tes, yang dimana menggunakan instrumen pre-test sebelum tindakan dan post-test setelah tindakan berupa soal uraian atau pilihan ganda terstandar. Dokumentasi, di mana mengarsipkan profil sekolah, daftar nama, rekapitulasi nilai harian, RPP, modul ajar, dan foto dokumenter aktivitas permainan kelas. Dan yang terakhir yaitu alur analisis data. Yang pertama, uji deskriptif, yang dimana menghitung data dasar hasil belajar, yang dimana rata atau mean, nilai tertinggi atau rendah, simpan baku, dan laju ketuntasan klasikal. Yang kedua, uji prasyarat, yang dimana memverifikasi keabsahan data sebarang skor lewat perhitungan uji normalitas dan uji homogenitas varians. Yang ketiga, uji hipotesis, di mana menganalisis perbedaan rata post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan rumus statistika parametris atau uji T. Dan yang keempat, uji efektivitas, di mana menghitung gain score atau end gain
atau ukuran pengaruh untuk memastikan efisiensi absolut dari model TGT. Itulah yang dapat saya presentasikan, karena kebenaran datangnya dari Tuhan, dan kesalahan mungkin kedatangannya dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.